Jalan sunyi seorang pejuang. Dalam sejarah yang penuh hiruk-pikuk peperangan dan perebutan kekuasaan, kisah seorang pria kecil dari India menjadi salah satu yang paling menenangkan, sekaligus menggugah. Tidak ada gemuruh senjata atau darah yang tertumpah dalam perjuangannya. Hanya langkah-langkah sunyi yang menggemakan perubahan besar di dunia. Mahatma Gandhi, nama yang hari ini diingat sebagai simbol perlawanan tanpa kekerasan. Tapi sebelum dunia memanggilnya Mahatma yang berarti jiwa agung, ia hanyalah seorang pemuda sederhana bernama Mohandas Karamchand Gandhi, lahir di Porbandar yang merupakan sebuah kota kecil di pesisir India pada 2 Oktober 1869. Masa kecil Gandhi dipenuhi nilai-nilai tradisional. Ayahnya seorang pejabat pemerintahan yang dihormati, sementara ibunya adalah sosok yang sangat religius. Dari ibunya, Gandhi belajar tentang kesederhanaan, disiplin, dan pentingnya nilai vegetarianisme yang kelak menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun hidup Gandhi bukanlah jalan yang mulus sejak awal. Ketika masih muda, ia dikirim ke Inggris untuk belajar hukum. Sebuah keputusan yang cukup berani ketika itu, mengingat budaya India saat itu cenderung konservatif. Di London, Gandhi mencoba menyesuaikan diri dengan gaya hidup Eropa. Ia mengenakan jas rapi, berusaha menjadi bagian dari masyarakat yang asing baginya, tapi tidak semua berjalan sesuai harapan. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Gandhi kembali ke India. Harapan besar keluarganya agar ia menjadi pengacara sukses justru berujung pada serangkaian kegagalan. Gandhi yang pemalu kesulitan berbicara di depan pengadilan. Namun hidup ternyata punya rencana lain untuknya. Pada tahun 1893, Gandhi menerima tawaran kerja di Afrika Selatan yang saat itu masih berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Disinilah sebuah peristiwa menggubah hidupnya selamanya. Dalam perjalanan kereta menuju Pretoria, meski Gandhi memegang tiket kelas 1, ia dipaksa turun dari gerbong hanya karena warna kulitnya. Dan ia dipermalukan serta diusir di malam yang dingin. Peristiwa itu tidak hanya meninggalkan luka, tapi juga menyulut api dalam dirinya. Alih-alih marah atau membalas dengan kekerasan, Gandhi menemukan jalan baru, Satyagraha, yang berarti kekuatan dalam kebenaran. Ia memutuskan untuk melawan diskriminasi bukan dengan senjata, tetapi dengan keteguhan dan cinta kasih. Selama 2 dekade di Afrika Selatan, Gandhi memimpin perjuangan melawan undang-undang diskriminatif terhadap komunitas India. Ia dipenjara beberapa kali, tetapi itu tidak menghentikannya. Justru di balik jeruji besi, tekadnya semakin kuat. Ketika akhirnya kembali ke India pada tahun 1915, Gandhi telah menjadi tokoh yang dikenal luas. Namun perjuangan besarnya baru saja dimulai. Inggris yang kala itu menjajah India memberlakukan monopoli atas garam. Rakyat India tidak diizinkan membuat atau menjual garamnya sendiri. Sebagai kebutuhan dasar, garam menjadi simbol penindasan kolonial yang tidak tertahankan. Pada tahun 1930, Gandhi memimpin sebuah perjalanan yang dikenal sebagai Salt March. Dengan langkah-langkah sunyi namun penuh makna, Gandhi berjalan sejauh 390 km dari Sabarmati ke Dandi bersama dengan para pengikutnya. Perjalanan ini tidak hanya sekedar protes atas monopoli garam, tetapi juga perlawanan terhadap seluruh sistem kolonial yang menindas. Di Dandi, Gandhi mengambil segenggam garam dari laut sebagai tanda simbolis pembangkangan. Tindakan sederhana itu menggema ke seluruh India dan dunia. Ribuan orang ikut melakukan hal yang sama, melawan dengan cara yang damai. Perjuangan Gandhi tidak selalu dipenuhi kemenangan.
Ia menghadapi berbagai penjara, pengkhianatan dari teman seperjuangan, dan bahkan kritik dari sebagian rakyatnya sendiri. Namun Gandhi tetap teguh pada prinsipnya bahwa kekerasan hanya akan melahirkan lebih banyak kekerasan, sementara cinta dan keteguhan dalam kebenaran bisa mengubah dunia. Gelar Mahatma diberikan kepadanya oleh Rabindranath Tagore, seorang penyair dan filsuf besar India, bukan tanpa alasan. Gandhi memang bukan hanya seorang pejuang politik, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang menginspirasi jutaan orang. Namun seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, hidup Gandhi berakhir tragis. Pada 30 Januari 1948, dalam sebuah doa bersama di New Delhi, Gandhi ditembak mati oleh seorang fanatik yang bernama Nathuram Godse. Meski tubuhnya jatuh, ide dan perjuangannya tetap hidup. Gandhi mengajarkan bahwa keberanian terbesar seringkali lahir dari kesunyian, dari keputusan untuk tetap berdiri tegak ketika dunia meminta untuk berlutut. Hari ini, kisahnya tetap menjadi pengingat bahwa meski dunia penuh kebisingan, kekuatan sejati mungkin justru lahir dari mereka yang memilih untuk tetap sunyi dan bergerak maju.